Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke tol apa ini namanya Pak? Pamulihan. Go to Cisumdawu. Punten ya Pak ya gandeng. Gandeng sekedap deui ngaracai. Umi Bang Payuna. Datang emang datang. Dia baru dibuka pintu kamar. Kayak nandain memang. Makannya si Hiro. Oh, makanya tadi di rumah. Iya. Videonya juga banyak bosan. Oh, emang ada. Ini kucingnya. Ya berat disiapin. Oh, ada Supaya cepat. Iya, namanya kucing. Nah, kayak ini kan Berasa di terowongan Mina ya, ya Allah. Itu yang lampu hijaunya yang lari-lari. Tapi pas hari Lebaran hari kedua sampai ketiga kan tersiksa, tidak ada mobil. Ya tak kebaca di Majalengka Bu. Lagi ya. Nah, kita nyambungkan yang dari sana. Saya 200-500. Keluar tol Weleri, lanjut menyusuri jalan kota menuju Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Memburu sunrise di Bukit Sikunir. Sampai di area parkir Bukit Sikunir menuju titik pendakian menggunakan transportasi ojek lokal. Bismillahirrahmanirrahim, sudah sampai di pangkalan ojek. Saatnya mendaki. Udah ke depan kayaknya. Oh itu tuh. Ini semangat gitu. Panas pisang goreng yang panas monggo. Oh nih, seribuan Mbak, di puncak enggak ada monggo. Sampai terong. Oh nggih, lha niki yang kapan napa? Terong napa? Terong Belanda nggih. Tahu sarang ini. Tahu sarang jauh. Belanja jam ibu-ibu mah. Bukit Sikunir merupakan bagian dari pesona dataran tinggi Dieng. Dikenal sebagai Golden Sunrise karena terbitnya sang mentari tampak sangat jelas dari bukit ini. Berada pada ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut, pendakian melalui jalan tertata ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di puncaknya. Ya orang kota atuh dah ini ke gunung. Jika beruntung, kita akan mendapati pemandangan gunung-gunung di sekitarnya yang tampak jelas dari puncak bukit. Kita dapat menyaksikan keindahan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, bahkan Gunung Merapi. Tentu saja, pemandangan tersebut hanya bisa didapat apabila cuaca cerah, sehingga cahaya matahari leluasa menerangi seluruh penjuru bukit. Akses pendakian cukup mudah. Selain membuat jalan tangga, warga juga memasang batang kayu setinggi pinggang orang dewasa di beberapa titik yang dapat digunakan sebagai sandaran atau pegangan bagi para pendaki. Bahkan di sekeliling jalan pendakian telah diberi batas pengaman. Di pos pendakian pertama, pengunjung sudah cukup ramai. Semua berfoto sambil menikmati rasa lelah yang terbayar dengan keseruan suasana Bukit Sikunir. Ternyata kabut turun begitu tebal pagi ini, dan Bukit Sikunir menghadirkan keindahan dengan cara yang berbeda. Merah sekali. Merah. Ini kena kabut lagi. Hilang, dia menghilang. Habis. Timbul lagi Bu Yani. Timbul lagi Bu Yani. Bu Yani timbul lagi Bu Yani.
Lumayan lah, enggak. Timbul lagi Bu, ke merah-merahan Bu ya nih. Wah, merah. Tuh di sini. Timbul lagi lihat. Nah, terang Bu ya nih. Gimana? Terang. Bagaimana suasananya? Suasananya indah. Sangat indah. Luar biasa. Keren. Gimana rasanya? Udah tinggi ya. Iya. Ayo. Untuk SMP 2 habis waktunya. Ditunggu. Ayo. Bos tuh pulang. Go. Ya, selamat datang ibu-ibu yang sudah berjuang sampai di finish. Akhirnya sampai juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hebatnya biasa. Di tengah-tengah, ke bawah jauh, ke atas jauh. Gitu masa nunggu. Iya, jadi nggak ada temen. Jadi ngejar ke atas. Nah, yang masih semangat mana ke sana, Bun? Sok yang masih semangat, ayo. Oh, masih jauh lagi tuh. Oh. Ternyata usai. Pantas ada yang bilang. Latarnya lebih lega nggak kalau di atas? Oh, lebih lega ya? Kalau mau yang lebih lega di atas. Hanya 200 meter. Tapi menanjak. Hanya menanjak. 200 meter sih, hanya menanjak. Informasi buat kalian yang akan berkunjung ke sini, fasilitas toilet dan musola bisa ditemukan di pos pertama. Sudah menyerah saja. Nah, kita istirahat. Oh, istirahat ya, untuk menanjak lebih tinggi. Untuk turun dari bukit, tersedia jalur yang lebih mudah untuk dilalui, yaitu jalur yang berada di sisi kiri. Jalur kiri, ibu-ibu, sayangku. Ambil jalur kiri. Ini dia pohon yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Di sisi kiri dan kanan yang dilalui ketika akan pulang, para pedagang ramai menjajakan aneka makanan, mulai dari hidangan sarapan hingga buah tangan. Apa itu teh? Kentang dia. Kentang dieng. Produksi sendiri adanya di sini. Pak Iji gitu. Apa itu? Satu persen gula tanpa pewarna. Ini pakai pewarna kayak gini aja, nanti ada yang bilang tanpa pewarna, tapi habisnya. Ada yang mau coba gratis promosi Sakitareka Pramudia sendiri. Biro mas? 15.000. Siapa mau coba gratis? Ya harus. Yang kemasan berapa? 10. Siapa yang mau coba gratis? Nanti dirasa marah. Udah belanja dulu. Umi Brandy dengan siapa? Sama Mbak Nuning. Dia semua 1, 2, 3, 4, 5. Mbak Nuning masih di belakang. Tunggu.
Ini telaga apa Mas namanya Mas? Telaga Cepong. Cepong. Oh, pinter cantik ya Mas? Iya. Ojeknya banyak banget, jumlahnya ada berapa Mas? Kalau berangkat sekolah 180. Oh ada 180. Oh ojeknya, alhamdulillah. Tapi ramai ya Mas setiap hari ya? Oh, alhamdulillah. Kalau akhir pekan gitu bisa sampai berapa putaran Mas? Bisa... Enggak, iya 1 minggu gini. Kalau 1 minggu bisa sampai. Bisa 10 kali bolak-balik ya? Oh. Aduh, Bang Payuna ya sebagai juru odading. Iya. Jadi bagaimana kesannya setelah menaiki gunung yang begitu curam? Oh, asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 10.000 langkah, 10.000 langkah. Oh, setara dengan satu piring klepon. Dan sekarang kita mau sarapan apa Bu Ibu? apa ya? Usulannya apa? Yang terlewat apa ya, nasi yang kira-kira 3 piringan klepon ya kan, barusan kalori sudah terbakar 1 piring klepon. Air nasi. Candi juga di sini ada kecil. Oh, candi Arjuna. Ya Arjuni. Iya. Itu candi. Satu. Lagi untuk candi Arjuna. Oh, Ini teh langsung ke Arjuna. Tenang, bikin digantung. Ini pegang masing-masing lah tuh tiketnya. Dipegang masing-masing. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif yang berada di dataran tinggi Dieng. Lokasinya berada pada tanah datar sehingga mudah diakses dan dapat dinikmati keindahannya oleh masyarakat luas. Lapangan berkawahan seluas kurang lebih 4 hektar ini berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Memahami kebutuhan wisatawan, Kawah Sikidang tampil semakin cantik. Hampir di setiap sudut tersedia spot foto agar wisatawan leluasa mengabadikan momen kedatangan mereka di sini. Bu, siapa namanya? Yes. Nama Sikidang berarti kijang. Diambil dari karakter gas yang selalu berpindah dari satu titik ke titik celah lainnya, seperti halnya kijang yang senantiasa bergerak melompat ke sana dan kemari. Sok ini yang buduk. Ayo yang buduk. Boleh ngambilin belerang tuh. Atul teh janda ya. Apa eta mah landongna beda deui atuh. Berjarak sekitar 4 km saja dari Kawah Sikidang, kita tiba di spot wisata candi yang lokasinya di sisi barat kompleks Candi Arjuna. Inilah Candi Gatotkaca. Berbentuk bujur sangkar dengan tinggi sekitar 1 meter, posisinya berada di tepi jalan dan amat mudah diakses. Bahkan pengunjung bisa parkir kendaraannya beberapa meter saja di samping candi. Sementara di sisi kiri kanan dan seberang jalan di mana Candi Gatotkaca ini berada, terdapat beberapa villa, homestay, dan penginapan. Ini menarik sekali sob, karena dari penginapan-penginapan tersebut wisatawan akan leluasa menikmati kecantikan kelompok candi yang ada. Tak hanya Candi Gatotkaca yang akan tampak dari penginapan.
Berjarak 300 meter saja dari lokasi berdirinya Candi Gatotkaca, kita akan mendapati kompleks candi seluas kurang lebih 1 hektar yang dinamakan Candi Arjuna. Dorong aja. Kompleks Candi Arjuna merupakan candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Terdapat 5 candi di kompleks ini, yaitu Candi Arjuna, Semar, Srikandi, Puntadewa, dan Sembadra. Kompleks candi ini pertama kali ditemukan pada abad ke-18 oleh seorang tentara Belanda dalam kondisi tergenang air. Upaya penyelamatan candi pertama kali dilakukan oleh H.C. Cornelius, seorang berkebangsaan Inggris, kurang lebih 40 tahun setelah candi pertama kali ditemukan. Upayanya tersebut dilanjutkan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Z. van Kimberjans. Di kompleks candi ini, kita tidak akan menemukan arca atau patung-patung yang biasanya menghiasi bangunan candi, karena sebagian arca yang berasal dari candi ini telah hilang, sedangkan sebagian besar arca diletakkan di Museum Kailasa tak jauh dari kompleks ini. Jadi, kita hanya akan menemukan ruang kosong yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan arca. Sini, aku ingin lihat ke dalam. Kompleks Candi Arjuna ini seringkali digunakan sebagai lokasi pelaksanaan galungan, juga ruatan anak gimbal. Dari kelima candi yang ada, semua merupakan candi utama, yaitu candi yang dipergunakan untuk bersembahyang. Hanya Candi Semar yang tidak digunakan untuk bersembahyang, ia difungsikan sebagai candi sarana. Dan dari keempat candi utama, hanya Candi Arjuna yang memiliki candi sarana, yaitu tempat berkumpulnya umat sebelum masuk ke candi utama. Halo. Gusti, no agungnya. Masya Allah. Tak iya mah naon deh. Aduh, iya mana hadi kurungin doang. Titip Pak. Nun ke Mas. Oh, yang itu yang pertama itu. Ada di kabin. Oh, di sekolahnya di kecil. Ya, langsung masuk aja Pak, langsung masuk. Halo, nggak kuat. 15.000. Halo, aceng goceng. Sudah kuat. Belum. Masih banyak. Apa sih Bade? 23 menit. Apa sih Bade? Selamat tidur ya. Terima kasih. Dieng Plateau Theater merupakan bioskop berkapasitas kurang lebih 100 orang. Di ruang ini, pengunjung akan disuguhi film dokumenter tentang sejarah, kondisi geografis, budaya, dan hal lainnya berkenaan dengan dataran tinggi Dieng. Buka setiap hari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore hari dengan tiket seharga Rp10.000 per orang. Kurang gampang setelah ini. Yuk bobok dulu yuk. Aduh, Ebi. Kita teh ke Backgroundnya gitu ya. ini teh jalan kita kamari. Ya. Satu kawasan dengan gardu pandang ratapan angin, tentu sayang jika kita melewatkannya. Usai nonton, kita lanjut wisata ke puncak bukit. Singit sambal ya. Jadi kurang teh puncak-puncak semua.
Nanjak lagi. Nanjak lagi 600 meter doang, ini mah deket. Apa? Nggak apa-apa, deket kok. Turunnya kita ke kanan dari loket ini, dari atas turun ke sini baru ke kanan. Ini loket diingat-ingat loket ke kanan. Yang aku 10. Mbak ini bayar dulu ya. Aku 10, ini 5, ini 5, ini 5, itu 5. Jadi pas 200.000. Berapaan tiketnya? Oke. Toiletnya berapaan? 2.000 tuh air toilet. Mandi 5.000. Ibu kenapa duduk menyendiri di sini? Apa yang terjadi? Kelelahan ini, tapi masih semangat kan? Semangat, semangat. Mari kita lanjutkan. Batu Pandang Ratapan Angin merupakan bukit dengan gardu pandang menghadap ke arah dataran tinggi Dieng, perkebunan, dan telaga berwarna hijau. Menawarkan kesejukan udara dan keindahan panorama yang amat khas di kawasan wisata Dieng, sejuk di mata dan menyegarkan pikiran. Dengan membayar tiket seharga Rp15.000, setiap pengunjung dapat bergantian berfoto mengabadikan keindahan sebuah situs ikonik Telaga Warna. Halo, satu. Pak, satu. Di area ini terbilang ramai dan panjang antrian spot fotonya sob. Jika ingin leluasa, kalian bisa masuk ke area yang lebih dalam lalu naik ke batu pandang di sana. Oke, makasih. Foto saya, Bu. Saya keluar ke sini. Berarti masnya ganteng. Hah? Apa mana Mbak, kentangnya lurung anget. Pak, lewat dulu aja, Pak. Hari sudah siang, saatnya kita berpindah kota, keluar dari kawasan Dieng, kembali menyusuri keindahan Wonosobo, melalui Purworejo menuju kawasan wisata Merapi di Sleman, Yogyakarta. Dieng ya, kiri kanan Gunung Sindoro ya. Butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk sampai di Sleman. Dan selama di Wonosobo, perjalanan ini disuguhi pesona keindahan Gunung Sindoro. Google Drive gitu biar masuk semua. Wisata Merapi tentu saja identik dengan sewa jeep yang akan membawa kita menelusuri dan menyaksikan sisa-sisa keganasan erupsi Merapi pada tahun 2010 silam. Ada banyak pilihan jasa sewa jeep Merapi. Kita bisa pilih mau pesan via online atau langsung memilih saat sudah berada di kawasan wisata. Harga sewa tergantung pada durasi waktu dan jarak tempuh. Mulai dari Rp400.000, satu jeep bisa digunakan oleh 4 wisatawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Mana kendaraan? Mana? Jalan-jalan.
cari berdiri, sopo. Ada beberapa lokasi yang ditawarkan untuk dikunjungi pada tur ini. Di antaranya Mini Museum, Stonehenge, The Lost World Castle, Bunker Kali Adem, Batu Alien, hingga rumah Mbah Marijan. Dan dari semua wisata yang ditawarkan, trek basah Kali Kuning selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Pada trek basah Kali Kuning ini, kita akan diajak basah-basahan sob. Jeep yang kita tumpangi akan melintasi genangan air dengan kecepatan tinggi sebanyak 4 atau 5 kali putaran. Pastinya semua penumpang akan berteriak bebas. Selain karena gejolak adrenalin, juga karena cipratan air yang mengenai semua peserta dan bisa membuat peserta basah kuyup. Ini seru sekali sob. Buat sobat semua yang baru bergabung dan belum subscribe, boleh ya klik tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya supaya Hatra selalu semangat untuk cerita tentang hal-hal seru dan menarik lainnya yang ada di seputar kita. Usai bermain air di Kali Kuning, kita kembali menuju base camp. Alhamdulillah, arahnya menghadap Merapi sob. Beruntung banget bisa mantengin pemandangan Sang Merapi yang kedapatan lagi kece banget kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora apa-apa wis. Kita mau ke Kopi Klothok. Klothok kan ada pisang goreng nggak ya? Yes, kita mau jajan pisang goreng. Jauh-jauh ke Jogja jajan pisang goreng. Oh, Tanjung Sari banyak. Iya. Saya aku baca nah komentar. Yo alus ya tapi punya backingan sah. Keraton panorama Mama Erwena saha. Pan udah mundur dia. Ya baru. Usai menjelajah kawasan Merapi, gak lengkap rasanya jika tak mampir ke warung Kopi Klothok yang lokasinya berada di Jalan Kaliurang kilometer 16, Sleman, Yogyakarta. Tak berapa jauh dan mudah ditempuh dari kawasan Merapi. Warung Kopi Klothok, begitu area kuliner ini dinamakan. Konon namanya diambil dari bunyi klotok-klotok yang terdengar pada saat merebus kopi yang akan disajikan. Aku ngambil ya, Tami. Warung yang didirikan pada tahun 2015 ini tak pernah sepi pengunjung. Selain rasa makanan rumahan yang lezat, dibanderol dengan harga yang terjangkau, bangunan warung merupakan rumah joglo dengan nuansa pedesaan yang serba lawas. Tentu saja hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun dinamakan warung kopi, tapi di sini menjual berbagai menu makanan lain, so. Salah satu hidangan favorit di sini adalah pisang goreng.
Dibanderol seharga Rp6.500 per porsi, pelanggan harus rela dan sabar mengikuti daftar antrian yang cukup panjang. Sama halnya untuk menikmati sepiring nasi dan berbagai pilihan lauk dan sayurnya. Antriannya selalu bikin penasaran dan makin semangat. Saran Hasra, kalau kesini jangan sendirian ya sob. Selain gak seru, juga nanti gak ada yang pilih dan menduduki tempat untuk makan. Untuk menu makan nasi, kita akan disuguhi aneka lodeh dan lauk pauk yang mengingatkan kita akan hidangan di rumah sendiri. Nasi biras nasi. Gini. Iya. Yo. Cibis. Lodeh kates, iki apa? Oseng cibis. Ya Allah. Ya wes, lodeh tahu. Campur apa foto? Iki gudeg ceker. Misi ya, Selamat makan sore, Bibu. Jadi bagaimana komentarnya? Ngena sekali. Ngena sekali. Jadi seperti apa rasanya misalnya? Nah, dibanding wedang ngena ini. Oh. Ini kriuk-kriuk. Ya, biar rasanya. Enak. Cokot, orang gimbres enak. Enak, kalau enak banget. Masakan Padang ya. Tapi kalau tempe Padang kan ada. Di ruang utama ada juga hidangan nasi lengkap dengan lauk pauknya. Jadi buat kalian yang enggan mengantri, bisa nih ambil makanan nasi dan lauk pauknya di sini. Tersedia juga bahan sambal untuk yang ingin membuat sambal sendiri atau biasa disebut sambal dadak. Dengan membayar Rp500 per porsi, kita bisa menentukan level pedas sesuai yang kita inginkan. Apa? Hah? Kita dipoto. Mau minta difoto? Mau minta difotoin? Area ini adalah salah satu daya tarik yang membuat pelanggan selalu rindu ingin kembali makan di sini. Sekaligus merupakan info menarik untuk disampaikan kepada kerabat yang belum pernah datang. Tempat makan dengan rasa lezat, harga terjangkau, ada area outdoor menghadap pesawahan yang asri, leluasa duduk santai menikmati kopi dan pisang goreng, berbincang dengan orang-orang tersayang sambil menikmati suasana. Itu tadi sob cerita kita hari ini. Tetaplah bahagia bersama orang-orang tersayang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.